Terima kasih pemirsa, masih bareng saya DK dalam DK Show. Kita masih ngobrol dengan Pak Eko dan Pak Frans. Pak Frans, saya tidak bisa membayangkan ya, mendengar cerita Anda saja saya sudah merinding. Apalagi saat berada di tengah. Ya, Anda bukan cuma saksi, Anda pelaku ya kan dari sebuah sejarah yang dilalui oleh bangsa Indonesia, di mana ini sebenarnya harus mempersatukan semua komponen bangsa gitu kan. Dari pengalaman Anda sebagai jurnalis, termasuk berada di lokasi gempa dan tsunami di Palu, Anda melihat masyarakat kita sebenarnya di titik apa sih bersikap menghadapi bencana, khususnya pasca bencana itu terjadi? Yang saya kesan saya yang mendalam, bahwa masyarakat kita itu sebetulnya saling membantu ya. Semangat gotong royongnya masih ada. Hanya memang mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga. Iya. Ketika itu naluri ya betul. Ketika kami tidur di jalanan di Laswani, kami kan nggak saling kenal sebelumnya, tapi kami saling bercerita, saling menguatkan, saling berdoa ya. Masyarakat Palu itu kan 50% Kristen, 50% Islam. Dan ketika gempa terjadi, semua ada yang berdoa yang macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Tuhan Yesus tolong, kayak gitu. Dan saya kira semuanya saling menguatkan. Dalam doa, ya? Semua bersatu dalam doa. Dan kemudian ketika pagi harinya, orang-orang yang dulu, beberapa orang yang selamat dari Pantai Talise, mereka datang ke atas, ke tempat kami, dan mereka bercerita bagaimana mereka berhasil selamat. Jadi Anda tahu kejadian di bawah itu dari cerita mereka yang selamat ya? Betul. Misalnya ada seorang ibu yang datang dengan kakinya yang terluka hampir putus di bawah. Dia datang, dia bilang, aduh, saya nggak bisa ke rumah sakit tolak. Karena rumah sakit mementingkan orang yang sekarat. Dia ke atas, jadi kami obatin dia. Kemudian dia bercerita bagaimana tetangganya, kalau saya nggak salah namanya Ibu Yayang, dengan 4 anaknya yang masih kecil, pada saat itu bersama-sama, tapi kemudian mereka berlima itu hilang, begitu aja semuanya. Jadi begitu datang orang yang baru, dia bercerita tentang pengalaman dia dan tetangga dia yang hilang juga seperti itu. Jadi menurut saya peristiwa di Palu itu peristiwa yang sangat menyedihkan, menggoncangkan. Tapi saya lihat masyarakat kita masih punya rasa gotong royong. Kita bersyukur bahwa rasa itu masih ada. Dari pengalaman Anda puluhan tahun sebagai jurnalis, saya yakin ini tidak akan pernah dilupakan. Saya yakin ya. Saya sebetulnya meliput tsunami, meliput gempa, terutama ketika bekerja untuk NHK, itu banyak kali. Tapi mengalami sendiri gempa ini baru kali ini, Pak. Anda biasanya meliput setelah kami. Sekarang Anda diliput. Tapi Anda bisa akhirnya sampai ke Jakarta, itu gimana ceritanya? Jadi hari Sabtu siang setelah matahari udah agak tinggi, saya minta seorang pemuda untuk mengantar saya ke hotel. Hotel Anda masih ada? Waktu itu saya pikir hotel saya masih ada, karena saya mau ngambil barang-barang saya. Terus saya dibawa ke hotel, wah saya shock banget lihat Hotel Mercure itu bukan hanya rusak tapi hancur. Rata ya? Rata. Berarti Anda diselamatkan dengan datang ke stasiun radio itu? Iya betul. Dan waktu di situ saya tanya, mana satpamnya? Karena saya ingin ngambil koper. Nggak ada satpam. Yang saya temukan beberapa mayat yang di situ. Dan waktu itu evakuasi belum berjalan karena yang dari Jakarta belum datang. Alat berat belum bisa. Jadi ada beberapa pemuda aja yang ngambil mayat ke situ. Lalu saya putuskan, wah kalau begini saya mesti ke bandara. Saya coba. Sudah sempat ambil barang ya? Nggak bisa ambil barang, jadi dengan pakaian di badan aja. Dan saya bilang, kalau ada pesawat pertama yang keluar dari Palu, saya akan keluar. Makanya saya harus tidur di bandara. Jadi saya tidur di parkiran bandara, sama orang-orang lain juga, penduduk. Sampai saat Hercules itu datang, kemudian saya minta kalau bisa ikut. Kemudian saya ikut. Dan yang mengesankan saya dan membuat saya juga senang waktu itu, saya ketemu dengan seorang atlet Singapura di atas Hercules itu yang juga selamat. Padahal jam 4 sebelumnya, 2 jam sebelum bencana, dia adalah tetangga dari kamar saya di lantai 4 satu hotel. Saya ngobrol dengan dia mengenai para layang. Oh ya, dia atlet para layang Singapura ya? Singapura. Lihat saya kaget karena nggak banyak orang yang selamat. Dia lihat, loh, you are also safe, dia bilang. Terus kami senang sekali, tapi yang saya alami, atlet para layang yang dalam satu Hercules itu ada 5-6 orang, selama perjalanan tuh mereka diam.
nggak berkiprah apa. Saya kira mereka merenungkan kembali betapa dahsyatnya itu dan mereka senang diselamatkan ya. Betul. Gitu. Dan itu tugas Anda juga untuk karena Anda selamat untuk mengabarkan kepada orang lain tentang bagaimana kita harus bersikap kan. Iya betul. Pak Eko, bisakah diprediksi ya kalau dari segala perangkat kemudian teknologi dan pengetahuan mungkin bisa, tetapi dampak memprediksi besaran dampak itu bagaimana, Pak? Bisa ya? Bisa. Jadi sebenarnya itu juga yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan turunannya, bahwa di situ dikatakan setiap 3 tahun sekali minimal pemerintah daerah itu harus melakukan analisis risiko. 3 tahun sekali? 3 tahun sekali. Jadi risiko itu kan dampak itu tadi. Boro-boro Pak, 3 tahun sekali. Baru 2 tahun sudah sibuk pilkada berikutnya. Ya benar. Dan memang kemudian sampai saat ini itu baru sekali pernah dilakukan tahun 2014 di beberapa kabupaten, dan itu dilakukan karena barangkali lebih karena tuntutan undang-undang itu tadi. Jadi belum benar-benar dilakukan dengan sangat serius gitu ya. Kalau tidak dilakukan, kenapa sih nanti dampaknya? Kalau tidak dilakukan, kita tidak pernah tahu untuk supaya kemudian nanti misalnya korbannya tidak sebanyak itu atau kerugiannya tidak sebanyak itu, apa yang perlu kita lakukan? Apakah misalnya kalau untuk kasus Palu kita harus menghidupkan kembali hutan mangrove, dan kalau itu kita hidupkan misalnya kerugiannya akan berkurang berapa, kan itu harus dihitung. Iya. Mereka mungkin lebih pikir nanti makan PAD lebih banyak ini ya. Udah pasti itu resiko dari. Tapi kan kita tahu bahwa kita punya asuransi yang terbiasa gitu ya. Kalau orang investasi mungkin itu sebenarnya prinsip dari cutting loss gitu ya, untuk mengurangi kerugian yang jauh lebih besar gitu sebenarnya. Iya. Pak Eko, likuifasi itu bahasa sederhananya? Sebenarnya ada istilah Indonesianya yang diambil dari bahasa Minang tapi tidak terlalu populer. Tapi itu istilah Indonesia sudah, yaitu pelulukan. Pelulukan. Iya. Secara sederhana bagaimana Anda membahasakan itu kepada masyarakat? Pelulukan itu kalau mau diinterpretasikan secara sederhana adalah pembuburan gitu, boleh katakan begitu ya. Menjadi bubur dia. Oh gitu. Dari semula pasir yang terendam air saja, jadi masih padat, karena diguncang dia menjadi bercampur dan menjadi seperti bubur gitu. Sehingga kehilangan kekuatan untuk menopang beban di atasnya gitu. Jadi kayak daerah-daerah yang tinggi juga bisa terdampak ya? Kalau likuifasi ya? Kalau likuifasi itu secara khas ketika di bawah sana umumnya ada lapisan pasir lepas, makanya lapisan pasir lepas yang di situ air tanahnya dangkal sehingga dia terendam oleh air, dia terisi oleh air sangat banyak, pori-porinya terisi oleh tercampur, air. Akhirnya jadi kayak bubur. Pada kondisi normal antar pasir itu kan butirannya bersentuhan, jadi air itu berada di antara porinya saja gitu. Nah, ketika ada gempa, dia diguncang oleh tekanan tadi, dan diguncang dan dia ada tekanan tadi, maka dia tercampur. Sehingga tidak ada persentuhan itu gitu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan ambles. Nggak ada kekuatan. Tekanan itu kadang-kadang kemudian membuat dia menyembur ke permukaan, sehingga di bawah itu lowong relatif gitu, atau setidaknya keluar tidak menyembur tapi kosong. Nah, itulah yang kemudian membuat kalau ada beban di atasnya dia akan ambles ke bawah gitu. Kita bisa tahu nggak sih kalau di daerah atau kawasan itu tahu, mudah itu. Bisa dikasih tanda dong harusnya ya? Iya, kita makanya biar jangan ada permukiman di situ maksudnya. Kalau kita yang kita bikin kan peta ya. Jadi ini daerah yang potensial akan mengalami likuifaksi besar sekali. Kalau misalnya ada gempa misalnya. Di sini kecil misalnya, di sini tidak misalnya. Kasus gempa Lombok itu terjadi tapi skalanya kecil. Sehingga kita lihat efeknya itu adalah sumur-sumur kering. Karena jalan air itu tertutup pasir yang keluar itu tadi gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu artinya kan petanya sudah ada ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Pak Eko. Kalau dari Sabang sampai Merauke barangkali belum, tapi kota-kota tertentu karena itu ada, termasuk Palu itu ada sebenarnya. Oh, sudah ada. Sudah ada, sebelumnya sudah ada. Nah, ini dalam konteks nanti kita pembangunan kembali ya, infrastruktur dan permukiman yang ada di Palu. Bisakah peta itu menjadi acuan termasuk peta-peta lain yang berkait dengan potensi bencana? Bukan hanya bisa, itu memang harus dilakukan.
kalau memang kita tidak ingin bencana ini menimbulkan kerugian dan kerusakan seperti ini lagi nanti. Gitu. Undang-undang memaksa nggak sih untuk kepala daerah dalam menyusun karena tata kemudian, ruang gitu? Iya, Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang itu mengatur itu, termasuk mengatur wilayah rawan bencana. Berarti kepala daerah yang nggak patuh pada undang-undang melanggar undang-undang dong? Ya, itu yang bilang Dike. Gitu. Iya. Kita bisa class action kan? Iya, bisa class action, benar-benar. Ya. Kita lanjut segmen berikutnya Pak ya, karena sudah haus kan. Kita break dulu, kita minum kopi sama teh. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.